Karis dan Salom. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari Tuhan ini terambil dari lanjutan kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat terakhir, yaitu ayat 26. The reading of the Word of God today is taken from Acts chapter 3, verse 1 to 26. Let us read the Word of God. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub
Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini berbunyi, mujizat atas orang lumpuh ini
terjadi demi nama Tuhan Yesus dan demi kemuliaan Tuhan Yesus. Mujizat yang terjadi atas orang lumpuh ini terjadi demi nama Tuhan Yesus dan demi kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada beberapa minggu yang lalu kita telah menikmati firman-firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2, dan sekarang kita sudah sampai ke pasal yang ketiga dengan kesaksian yang berbeda. Dengan kesaksian yang makin memperkaya pengetahuan dan hiburan dari Tuhan untuk kekuatan iman kita. Pasal yang kedua berbicara tentang datangnya Roh Kudus. Dan akibatnya datangnya Roh Kudus itu membuat Petrus berdiri dan berkhotbah dan menjelaskan tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Mesias. Tuhan Yesus yang adalah Allah. Tuhan Yesus yang telah dinabuatkan di perjanjian lama. Dan datang dan melaksanakan tugasnya, yaitu lahir, menderita, dan mati demi keselamatan umatnya. Dan Tuhan Yesus telah berkata bahwa murid-muridnya diwajibkan untuk mewartakan firman Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kitab Kisah Para Rasul pasal 2 dan sekarang pasal 3 merupakan bukti pelaksanaan tugas kerja murid-murid dalam mewartakan dan memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pasal yang ketiga kita belajar bersama yang kita baca tadi. Memberikan cerita bagaimana Injil bertumbuh di Yerusalem. Sebelum mencapai pada Samaria dan sampai ke ujung bumi seperti yang diarahkan oleh Tuhan Yesus. Pasal yang kedua dan pasal yang ketiga ini berbicara tentang bagaimana Injil bertumbuh secara luar biasa. Pasal yang ketiga terjadi akibat seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus lewat Petrus dan Yohanes. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes berjalan menuju ke Bait Allah. Ayat pertama ini menunjukkan kepada kita suatu kebiasaan yang mereka buat berdasarkan pasal sebelumnya, yaitu dalam pasal 2 ayat 46. Di mana orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus bersama dengan rasul-rasul, setiap harinya mereka pergi berkumpul dalam Bait Allah untuk memuji Allah, untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Setiap hari di Bait Allah. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dalam ayat 46. So the believers who came to faith in Jesus Christ together with the apostle, they came to worship God every day in the temple of God. So while they are going there with the disciple also, when they are going there in order to worship God at 3 o'clock in the afternoon, then they met this lame guy who was sitting in front of the temple of God in order to ask for money, ask for help.
ask for gift. Jadi orang ini tiap hari diduduki di depan pintu bait Allah itu, dekat pintu gerbang bait Allah yang namanya gerbang indah, untuk meminta sedekah. Orang ini duduk di situ tiap hari. Nah, tatkala Petrus dan Yohanes naik ke bait Allah, pergi ke rumah Tuhan, di situ mereka bertemu dengan orang yang lumpuh ini, dan dikatakan dia lumpuh sejak lahir. Saat orang lumpuh ini melihat kepada Petrus dan Yohanes datang, maka dia meminta kepada Petrus dan Yohanes. Ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat, maksudnya orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. So when he saw Peter and John came to the temple in order to worship God, he then asked the gift or maybe money from Peter and John. Lalu Petrus menatap orang itu dan berkata kepada dia, lihatlah kepada kami, emas kami tidak punya, perak kami tidak punya. Dia mau katakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Yohanes juga tidak punya apa-apa. Ini menunjukkan betapa mereka secara ekonomi sederhana saja. Dan memang mereka hanya tukang penangkap ikan dan kemudian ikut Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak punya income ekonomi yang besar. Sehingga memang benar dia katakan secara jujur saja, tidak ada emas, tidak ada perak. Atau boleh dikatakan tidak ada kekayaan. Tetapi luar biasa, Petrus katakan, meskipun saya tidak punya perak dan emas, tetapi kami punya sesuatu yang bisa kami berikan kepadamu. Dan itu dijelaskan dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka, yaitu Petrus dan Yohanes. Tetapi setelah dia menatap kepada Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. What I have, I will give to you. I don't have gold or silver, but what I have, I'm going to give to you. Apa yang kupunyai, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang dia sebutkan. Dia tidak kasih perak, dia tidak kasih emas, dia tidak kasih uang, dia tidak kasih kekayaan, dia tidak kasih sedekah yang besar atau derma yang besar. Tetapi dia kasih penyembuhan dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Ini luar biasa. Orang itu berharap mendapat uang. Orang itu berharap dapat sesuatu. Orang itu ingin mendapat sedekah. Orang itu berharap mendapat seperti emas atau perak atau apa yang berupa material untuk dia pegang, untuk dia dapat, untuk kehidupannya. Dia tidak membayangkan bahwa yang dia peroleh ini lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari uang, lebih dari kekayaan, lebih dari apapun. Dan kita boleh belajar dari firman Tuhan ini. Betapa dalam hidup kita ini
Yang paling penting bukan emas, bukan perak, bukan uang, bukan kekayaan, bukan popularitas, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah Tuhan Yesus. So then you and me can learn from here through the apostles, Apostle Peter and John, and from God. That the most important in our life is not about money, it's not about gold, it's not about silver, it's not about property, or it's not about popularities, it's not about famous. But the most important is, do you have Jesus? Do you have Jesus Christ? Do you have the Savior? Do you have the Christ? Do you have the Son of God? That is the most important thing for the life. And that's what Peter and John gave to this lame man. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan ketika juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka di dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat di dalam bait Allah. Melompat-lompat sambil memuji Allah. Luar biasa. Seandainya Petrus dan Yohanes memberikan kepada dia uang atau emas atau perak atau sedekah atau apapun, tidak mungkin dia bisa berlompat-lompat. Tidak mungkin dia bisa berjalan kian kemari. Dan saya yakin juga tidak mungkin dia memuji Allah dengan seperti ini. Karena yang dia peroleh berbeda. Yang dia peroleh berbeda dengan apa yang dia harapkan. So this is more than what he expected. This is more than what he hoped for. And that's what's the grace of God. That's what the love of God. That's what the amazing power of God in our Lord Jesus Christ, who healed him. So you see, we can learn from here how the most important life is actually Jesus. And the most important in our life is that we glorify God because of Jesus. And this happened not because of the power of Peter or John, but this happened because of Jesus. And that's what you can see in the text. Ini terjadi bukan karena kehebatan Petrus. Ini terjadi bukan karena kehebatan Yohanes. Ini terjadi bukan karena kehebatan manusia. Ini terjadi bukan kehebatan daripada rasul-rasul. Tapi karena kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi tatkala peristiwa penyembuhan ini terjadi, begitu menarik perhatian orang, people attention will come and attracted them. So they all came and they surprised and they want to know what's going on. I'm pretty sure if you were there, you would be also came along with these people and want to know what's going on and wonder
How could that possible? In the original, when I read and studied about this, I found out that the word come together, it's actually in the English, some of the English versions said they ran together. So they really want to know. Di dalam bahasa asli dikatakan bukan saja mereka datang mengerumuni di serambi yang disebut serambi Salomo itu, tetapi dikatakan lebih dalam bahwa mereka berlari bersama. Itu menunjukkan betapa ada keinginan tahu yang dalam. Betapa peristiwa penyembuhan ini yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus ini begitu menarik perhatian daripada orang-orang banyak. Dan ini bukan sedikit karena itu dikatakan orang banyak, apalagi di Bait Allah, apalagi dalam masa masih tentang Pentakosta di mana orang datang dari segala macam penjuru dunia dari berbagai bangsa yang kita belajar dari pasal yang kedua. Jadi bukan saja peristiwa keturunan Roh Kudus yang begitu menggemparkan, tetapi juga tatkala peristiwa penyembuhan orang yang lumpuh dari lahir ini dan bangkit dan berlari dan berlompat-lompat di dalam Bait Allah ini begitu menarik perhatian orang, dan akibat tarikan perhatian itu mereka berlari-lari untuk mencari tahu. They ran together to find out what's going on, how come, what's happening, how could that possible. Mereka ingin tahu. Makanya dalam ayat 12 dikatakan Petrus melihat orang banyak itu yang berlari-lari ingin tahu itu, berkata kepada mereka, berkata kepada banyak orang. Ini sudah dalam satu khotbahnya. Dia menyampaikan kesaksian dan ini kesempatan emas. Makanya saudara-saudara, begitulah tatkala Tuhan mengizinkan mujizat terjadi, haruslah kita belajar apa maksud mujizat terjadi. What is the purpose of the miracle? Miracle happen not to glorify the man who get healed or the one who performed the miracle to be glorified. But the miracle happen so that the word of God can be proclaimed. The word of God can be preached. So the point is that preaching about God and preaching about Jesus. And that's why we can learn here more and more. Peter did not talk about himself. Peter did not talk much about this lame guy. Peter did not talk about man, his ability, his power or whatever. But he was standing up and he said and he preached and he was talking about God and Jesus that we can learn more. Jadi kita lihat di sana Petrus tatkala melihat orang-orang ini datang yang berlari-lari ingin tahu, dan mereka seperti melihat Petrus dan Yohanes seperti powerful men. Mereka menyangka bahwa Petrus dan Yohanes ini orang yang sangat saleh sekali. Mereka menyangka bahwa Petrus dan Yohanes inilah yang begitu powerful. Sehingga akibat powerfulnya itu orang yang lumpuh ini disembuhkan. Ini yang ada dalam konteksnya. Petrus melihat orang banyak itu ayat 12. Lalu berkata kepada mereka, hai orang Israel. Maksudnya semua orang-orang Israel yang ada itu. Yang ada di Yerusalem itu. Yang ada di Bait Allah itu. Dia katakan, mengapa kamu heran? Why are you surprising and marveling? Why do you surprise? You think that I am the one who did this? Mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami orang yang seakan-akan kami yang membuat orang ini berjalan? Karena kuasa atau kesalahan kami sendiri. Jadi Petrus mau kasih tahu bahwa kamu salah mengambil kesimpulan.
Dengan perkataan ini menunjukkan bahwa mereka telah menyimpulkan yang salah. Dengan perkataan dari Petrus ini menunjukkan bahwa mereka melihat bahwa Petrus dan Yohanes yang hebat. Dan ini sering terjadi. Dan kita bisa belajar ini. Tatkala orang berdoa dan terjadi kesembuhan, terjadi suatu miracle, kecenderungan orang yang melihat itu tidak berbicara tentang hebatnya Allah, tetapi melihat pendoa itu sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang tinggi rohaninya, dan orang itu dielu-elukan dan diomong-omongkan dan dibicarakan seakan-akan dia orang supernatural, spiritual yang tinggi. Bahkan mengkultus individukan atau menomorsatukan dan membangga-banggakan pendoa yang mendoakan orang yang butuh kesembuhan. Saudara dan saya perlu belajar tentang bagaimana Alkitab di sini menjelaskan bahwa the most important thing when miracle happen, it should not be focused on man, but God. Look at that here. Lihat di sini. Fokus bukan kepada Petrus, padahal Petrus adalah rasul, padahal Petrus adalah pengikut Tuhan, padahal Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Yohanes juga begitu. Tetapi dia menantang dan menolak mentalitas, pola pikir, paradigma pikir, kesimpulan-kesimpulan yang mengutamakan dan menomorsatukan dan membangga-bangga manusia. Statement ini membongkar dan menolak kesimpulan pernyataan yang selalu mengelu-elukan dan membangga-banggakan si pendoa, si pelayan, atau siapa saja yang melaksanakan tindakan doa untuk kesembuhan atau mujizat. Firman Tuhan ini penting saudara dan saya. Bahwa di sini penekanan mujizat. Mujizat terjadi bukan untuk manusia dipuji. Mujizat terjadi bukan untuk berbicara tentang orang yang sembuh itu. Mujizat terjadi bukan supaya kita khotbahkan dan kita ajarkan dan kita proklamirkan tentang si pendoa atau si yang disembuhkan. Tetapi mujizat terjadi untuk menarik orang kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang terjadi. Petrus berdiri, Petrus berkhotbah, Petrus mengajar dan menolak pemahaman yang salah ini, yang tidak alkitabiah ini, dengan mengatakan bahwa bukan dia, bukan Yohanes, bukan kuasa mereka, bukan kesalehan mereka, bukan kebaikan mereka, bukan kesucian mereka, bukan karena tingkat kerohanian mereka yang begitu tinggi. Tetapi dikatakan, hai orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, yang memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Sudah lihat di sini ayat yang ke-13-14. Petrus menolak pujian-pujian kepada dirinya. Petrus menolak pemujaan, idolatry. Petrus menolak pembuatan dirinya seperti ilah. Petrus menolak cara berpikir yang mengangkat manusia seperti Allah. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita belajar.
Dan penting juga untuk para rohaniawan. Dan penting juga bagi siapa yang ingin melayani Tuhan untuk berwaspada. Agar kita tidak jatuh dalam bentuk dipuja dan dipuji. Seakan-akan orang yang berdoa dan terjadi penyembuhan itu adalah karena kehebatan si pendoa. Sehingga seakan-akan si pendoa itu lebih hebat dari orang yang lain. Karena dialah yang bisa membuat mujizat dan berdoa dan terjadi mujizat. Itu saudara-saudara, kita harus hati-hati. Dengan belajar di sini kita melihat bahwa fokusnya bukan pendoanya, fokusnya bukan yang membuat mujizat itu adalah manusia, tapi fokusnya adalah Allah. Pembuat mujizat itu bukan pendoa. Pembuat mujizat adalah Allah. Makanya Petrus jawab di sini. Dia mulai setar dengan katakan bahwa saudara, ini terjadi bukan saya. Ini terjadi bukan Yohanes. Tapi ini terjadi karena Allah kita. Ini terjadi karena Allah nenek moyang kita. Ini terjadi karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini terjadi karena Allah nenek moyang kita. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, luar biasa. Dia menggiring konsentrasi, menggiring perhatian mereka, menggiring pikiran mereka yang salah dari pemusatan pada manusia, pemujatan pada manusia, pemujian pada manusia, penyembah berhala pada manusia, mengkutus individukan pada manusia, dia arahkan kepada Allah, nenek moyang mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa ini terjadi karena perbuatan Allah kita. Allah yang mana? Allah kita, Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita. Bukan karena kami. Ini ada cara yang luar biasa untuk menggiring mereka, untuk merubah pikiran mereka, untuk merubah konklusi atau kesimpulan mereka. Untuk berfokus pada Allah, bukan berfokus pada manusia. Untuk berpusat pada Allah, bukan berpusat pada manusia. Untuk memuji Allah, bukan memuji manusia. Untuk menomorsatukan Allah, bukan menomorsatukan manusia. Untuk menghebat-hebatkan Allah, bukan menghebat-hebatkan manusia. Untuk meninggi-ninggikan Allah, bukan meninggi-ninggikan manusia. Dia sebut Allah. Dan bersama dengan sebut Allah, sinilah yang saya tadi katakan, demi kemuliaan Kristus. Mujizat terjadi demi kemuliaan Kristus. Bukan demi kemuliaan manusia, si pendoanya, atau yang menerima kesembuhan, bukan. Mujizat terjadi demi kemuliaan Tuhan Yesus. Makanya saudara lihat di sana kalimat selanjutnya, Allah kita, Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah ini, Allah kita inilah yang meninggikan hambanya Yesus. Yang memuliakan hambanya Yesus. Sekarang saudara lihat nama Tuhan Yesus disebut. Sama seperti khotbah Petrus pada pasal yang kedua. Tatkala orang menyangka bahwa Petrus dan rasul-rasul mabuk anggur manis. Pada pagi hari itu Petrus katakan dan berbicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan. Kemudian setelah itu dia menggiring perhatian mereka ke Tuhan Yesus. Yang mereka bunuh, yang mereka salibkan, yang mereka kenal itu. Tapi Allah bangkitkan. Jadi khotbah Petrus ini mirip dengan khotbah dia sebelumnya. Di pasal 2. Dan dalam kemiripan ini tidak lain. Fokus khotbahnya kepada Tuhan Yesus Kristus. He has a Christ-centered preaching. Christ-centered preaching.
preaching and teaching and witnessing that is focused on Christ, not on man. Makanya dikatakan di sana, saudara lihat, Allah kita itu, Allah nenek moyang kita itulah yang telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Dengan berkata tentang hambanya, itu mengarah kepada Tuhan Yesus yang telah dinabuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara ingat dalam kitab Yesaya pasal 41, Yesaya pasal 52, Yesaya pasal 53. Semua berbicara tentang betapa Tuhan Yesus yang adalah Mesias itu telah dinabuatkan bahwa dia akan datang dan menderita bagaikan seorang hamba. Menderita sampai mati, tetapi Allah menaikkan dia. Di sini Petrus berbicara tentang sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Dan ini yang banyak orang bingung. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai dua nature. Dia mempunyai dua sifat, yaitu sifat sebagai manusia yang sekarang dibicarakan di sini, tetapi selain sebagai manusia yang sejati, Tuhan Yesus itu juga adalah Allah sejati, dan ini yang membuat banyak orang tidak ngerti. Dia adalah Allah sejati, tapi dia juga adalah manusia sejati. Sebagai manusia sejati, dia menderita. Tetapi saudara, dia ini bukan manusia yang jadi Allah, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya dalam ayat ini dibicarakan tentang Allah dulu. Setelah bicara tentang Allah, baru bicara tentang manusianya. Dengan demikian kita melihat bahwa Yesus Kristus ini yang adalah Allah menjadi manusia. Dan itu memungkinkan. Dan itu bisa. Kalau manusia jadi Allah tidak bisa. Dan ini yang salah pemahaman, salah pengajaran dari banyak orang yang melihat Yesus yang dijadikan Allah. Wah, ini salah. Manusia jadi Allah tidak mungkin. Tetapi kalau Allah jadi manusia, ya mungkin. Kalau Allah tidak bisa jadi manusia, ya bukan Allah. Tetapi Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia supaya dia bisa menderita dan memenuhi seluruh tuntutan Allah itu. Supaya dengan demikian keadilan Allah dipenuhi, maka dapat keselamatan. Makanya siapa yang percaya Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Maka itu dikatakan oleh ayat firman Tuhan juga, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus tidak dibinasakan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa yang tidak percaya kepada dia, dia tidak akan menerima keselamatan yang kekal. Itu firman Tuhan bilang begitu. Maka berbahagialah siapa yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Karena Tuhan Yesus yang adalah Allah datang menjadi manusia, memenuhi semua perintah Tuhan, bahkan mati di kayu salib, memenuhi tuntutan Tuhan itu supaya yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan itu juga dikatakan kalau saudara baca dalam pasal yang keempat, tatkala pemimpin-pemimpin nih, orang Yahudi, tatkala Sanhedrin, tatkala tua-tua, tatkala ahli-ahli Taurat, mereka semua berkumpul dan melihat yang terjadi ini, mereka memanggil Petrus dan Yohanes, dan Petrus dan Yohanes dihakimi, dan Petrus berdiri lagi di bawah kuasa Roh Kudus dan berkata kepada mereka, hai pimpinan-pimpinan, hai mahkamah agama, kami bukan hebat yang sembuhkan ini, tapi ini orang sembuh karena Yesus Kristus yang kamu salibkan. Dan dalam ayat 12 dia tandaskan di sana. Dia bilang apa? Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini dia berbicara tentang Yesus yang dalam ayat-ayat sebelumnya dia sudah sampaikan. Bahwa orang yang lumpuh ini disembuhkan karena
nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah. Dan dalam nama Dialah ada keselamatan. Maka saudara lihat di sini fokus pengkhotbahan, fokus pemberitaan, fokus pengajaran yang disampaikan kepada begitu banyak orang di Yerusalem, yaitu agar mereka melihat Yesus yang adalah Allah ini dan rela menjadi manusia, menderita, mati, dan bangkit. Dia inilah yang dimuliakan oleh Allah, tetapi kamu menolak. Kenapa ayat ini dia sampaikan lagi? Dia mau katakan kepada orang-orang ini lagi yang belum mendengar khotbahnya sebelum, supaya mereka mendengar dan mereka bertobat. Dia sampaikan kepada mereka bahwa sebenarnya kamulah yang tolak dia. Kamulah yang membawa dia ke salib. Kamulah yang membunuh Mesiasmu, Yesus, yang adalah juru selamat itu. Maka dikatakan dalam ayat selanjutnya, tetapi kamu telah menolak yang kudus, yang benar. Pilatus sebenarnya telah mengambil kesimpulan bahwa Yesus itu tidak ada salahnya. Tetapi kamu begitu berkeras dan kamu begitu menolak dan kamu mengatakan bahwa harusnya dia disalibkan. Dan kamu menolak Tuhan Yesus yang adalah Mesiasmu. Dan itu jelas saudara bisa baca di dalam Matius pasal 27 dan juga di dalam kitab Lukas pasal 23. Saya baca cepat tentang cerita itu. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Matius 27 ayat 13. Tapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Ayat 16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Luar biasa, bahkan istrinya akui Yesus orang benar. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Mereka berseru, berteriak. Ayat 23, katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesaknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan.
Ini faktanya. Fakta ini yang diangkat oleh Petrus supaya mereka disadarkan akan kesalahan dan kejahatan mereka yang telah mereka buat. Ini orang-orang yang sama ini. Jadi Petrus begitu berani. He has a heroic courage to proclaim and to tell their own guilty and wrongdoing. This is amazing. This is pretty brave. Ini cukup berani sekali. Petrus begitu berani menyatakan bahwa kamu yang nyatakan, yang berteriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Kamu yang nyatakan biarlah darahnya ditanggung atas kami. Kamu yang mau supaya Barabas saja yang disalib, dibebaskan dan Tuhan Yesus dibunuh. Ini yang dia angkat. Jadi Petrus mengangkat kebenaran dan menyatakan kebenaran supaya mereka melihat bahwa mereka telah salah. Jadi saudara lihat, gara-gara mujizat orang yang lumpuh, kesaksian Tuhan Yesus diproklamirkan dan orang yang salah mau ditarik untuk pada diselamatkan. Itu cara Tuhan. Itulah cara Tuhan. Tuhan izinkan terjadi. Ini orang lumpuh ini sudah lumpuh dari waktu masih kecil. Kemungkinan orang lumpuh ini juga tahu tentang Tuhan Yesus karena dia sudah umur 40 tahun. Berarti dia lebih tua lagi dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hampir hanya 30 tahun. Berarti orang ini juga ada hidup pada saat Tuhan Yesus ada di sebelum naik ke surga. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak sembuhkan dia waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi? Begitulah cara Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan orang semua pada saat itu. Ada cara, ada maksud. Makanya saudara kita belajar di sini. Masa orang ini duduk di bait Allah terus Tuhan Yesus tidak sembuhkan? Tetapi begitu kita lihat sekarang. Kita menjadi sadar dan mengetahui lebih dalam bahwa ada mujizat yang Tuhan izinkan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Dan orang ini disembuhkan pada waktu ini supaya Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga tetap disaksikan dan diproklamirkan dan dikhotbahkan oleh murid-murid. Maka disinilah Petrus dan Yohanes berdiri dan mengkhotbahkan dan sekaligus menyatakan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Kebenaran itu disampaikan dan menyatakan siapa itu Yesus. Yesus itulah yang dimuliakan dan diangkat oleh Allah nenek moyang kita. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus ini adalah kudus. Roh Kudus menolong Petrus untuk menyatakan bahwa mereka harus tahu bahwa siapa ini Yesus. Yesus yang adalah Mesias dan Tuhan. Ini dia kudus dan tidak ada yang bantah. Dia adalah kudus dan dia adalah benar, ayat 14. Bukan saja kudus dan benar, dia juga adalah pemimpin pada kehidupan. Menurut saya ini bukti bahwa dia adalah Allah. All these statements prove that Jesus is God. Why? Because only God who is holy. Why? Because only God who is righteous. Why? Because only God who is the author of life. 3 poin penting dalam ayat 14 menurut saya menggarisbawahi bahwa Yesus sebenarnya adalah Allah. Ayat yang ke-13 nyatakan sebagai hamba menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Jadi ayat 13 dan ayat 14 sudah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah sejati sekaligus adalah manusia sejati. So both verse 14 and 13 prove to us that Jesus is the true God and true man. He is true God because he is holy. No one holy, only God. He is true God because he is righteous. Only God who is righteous. He is true God because he is the author of life. Only God is the author of life. And he's true man because he was a servant, suffering for us. Luar biasa, luar biasa. Kita belajar tentang Tuhan Yesus adalah Allah sejati sekaligus adalah manusia
sejati. Saya terheran-heran tatkala saya membaca ayat Tuhan ini, ayat firman Tuhan ini. Saya menjadi diperkaya untuk lebih mengenal betapa luar biasanya Tuhan kita. I am amazed and awe and feel respect to our Lord Jesus Christ, that He is true God and He's true man through this text. So I feel comforted and strengthened by this text, that we have amazing God who are willing to give, who is willing to come and to save us. Luar biasa, saudara-saudara. Dia yang sudah menjadi manusia, dia ini dibunuh oleh kamu. Sudah lihat di ayat 15. Demikian ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Di sini sudah lihat lagi penjelasan tentang bagaimana Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan di dalam menjadi manusia dia menderita. Dan dia dibunuh oleh orang-orang yang sekarang dikhotbahkan. Yang mendengar khotbah dari Petrus ini. Dan Petrus katakan bahwa dia itu dibangkitkan. Oh, luar biasa. Fokus tentang hidup Tuhan Yesus. Fokus khotbah Petrus tentang penderitaan Tuhan Yesus. Fokus khotbah Petrus tentang kematian Tuhan Yesus. Tapi sekaligus fokus khotbah Petrus pada saat ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebentar saudara akan dengar lagi. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus dan oleh karena kematian Tuhan Yesus, itulah jalan keselamatan ada dan ada pengampunan dosa. Dan Petrus katakan bahwa kami saksi. Kami adalah saksinya. Dengan kata kami ada saksinya, saudara, ini menunjukkan keberanian. Seperti saya katakan, heroic courage. Keberanian yang luar biasa dari Petrus untuk menyatakan kebenaran ini di depan begitu banyak orang. Dan sekaligus dia nyatakan bahwa, saudara, ini terjadi bukan karena hebat saya, tapi ini terjadi karena iman di dalam nama Yesus. Ayat yang ke-16 sekali lagi menggarisbawahi tentang Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ayat ini sekali lagi menandaskan dan menggarisbawahi bahwa bukan saya, tetapi nama itu. Kalau bicara nama itu, berarti bicara Yesus itu. Yesus itu yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, yang adalah anak Allah, yang adalah juru selamat. Dia itulah yang menyembuhkan orang ini. Dan kami alat dalam tangannya. Karena kami percaya akan dia, maka kesembuhan terjadi. Dengan ayat ini sekali lagi menggarisbawahi bahwa Yesus yang adalah manusia itu, dia sebenarnya Allah. Oleh karena dia Allah, maka dia sembuhkan orang ini. Jadi saudara, khotbahnya ini mulai menggiring supaya mereka tahu, supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu tujuannya saja. Khotbah ini mau menolong mereka supaya mereka merubah pikiran mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Khotbah ini disampaikan supaya mereka disadarkan dan mereka bertobat dari kesalahan berpikir. Khotbah ini membuat mereka supaya mereka bertobat. Makanya dalam ayat selanjutnya dikatakan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin. Hal yang sama dia mau menggiring kepada mereka. Supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka buat itu mereka tidak mengerti.
Makanya Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus katakan, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hal yang sama dikatakan di sini, kamu buat karena kamu ignorant, karena kamu tidak tahu apa yang terjadi, apa yang kamu buat ini. Tetapi Tuhan Allah mengizinkan ini terjadi, supaya dengan hal ini terjadi, keselamatan diperoleh. Makanya dalam ayat 18 dikatakan, tetapi dengan jalan demikian Allah menggenapi apa yang telah difirmankan sejak dahulu dengan perantaraan nabi-nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Nabi-nabi contohnya Yesaya pasal 53 dan seterusnya. Bicara banyak di perjanjian lama. Maka dengan datangnya Tuhan Yesus dan menderita dan mati merupakan penggenapan dari apa yang Allah sudah sebut di perjanjian lama. Makanya dikatakan selanjutnya, dia bilang apa? Kamu ini yang mewarisi ini semua. Nabuat di perjanjian lama. Mulai dari Musa sampai pada Samuel. Dan semua nabi-nabi yang berbicara tentang Tuhan Yesus. Ini saatnya. Itu sudah jelas dalam ayat selanjutnya. Bahwa dikatakan ayat 24. Dan semua nabi yang pernah berbicara. Mulai dari Samuel dan sesudah dia. Telah bernubuat tentang zaman ini. Tentang sekarang ini. Jadi you have to aware that these things already being prophesied by the prophets given by God. And you have to be thankful because of this. You are number one to see and experience and understand all of this, that God have talked already in the Old Testament. Now he fulfilled in this time. Jadi apa yang Tuhan sudah bicara di perjanjian lama itu, ini sekarang ini kamu nikmati. Inilah pemenuhan fulfillment dari nabuat-nabuat yang disampaikan oleh Tuhan di perjanjian lama. Nah oleh karena itu, makanya saudara lihat, dia mulai mengarah pada mereka pada pertobatan. That's why you must be repent. That's why you have to return back to God. Makanya sudah dikatakan di sana, kamu haruslah bertobat. Kamu sudah bunuh dia, kamu sudah salibkan dia, kamu sudah salah. Tetapi saat ini saya sampaikan kamu harus bertobat. Sudah lihat di sana? Ayat yang ke-19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Ini baru khotbah. Khotbah yang menyadarkan orang dari yang tidak percaya Tuhan Yesus kepada percaya Tuhan Yesus. Dan setelah itu menyadarkan orang untuk bertobat dan mendapat pengampunan. Itulah yang Tuhan Yesus bilang. Waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi, dia katakan kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan memberitakan tentang aku. Karena semua yang dibicarakan di perjanjian lama itu bicara tentang aku. Bahwa harus dibicarakan dan disampaikan tentang penderitaanku, kematianku, kebangkitanku, dan tentang pengampunan dosa. Saudara baca dalam Lukas pasal 24, ayat 44 dan seterusnya. Itu berbicara tentang hal ini. Dan sekarang Petrus khotbahkan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan dan arahkan dan jelaskan dan perintahkan kepada mereka. Dan sekarang dia bicara harus ada pertobatan. Harus ada kesadaran. Dan kata pertobatan dan kesadaran saya pelajari bahwa yang dimaksud dengan pertobatan dan kesadaran itu berarti mereka harus balik. Tujuannya dibalik. Arahnya dibalik. Balik daripada model yang lama kepada dunia, kepada hal yang melawan Allah. Balik kepada Allah. Balik kepada Allah itu apa? Yaitu yang dari menolak Yesus sebagai Mesias dan sebagai Tuhan dan sebagai anak Allah. Menjadi menerima dia, percaya kepada dia, akui dia, mengikuti dia, dan disitulah ada pengampunan dosa. Itulah namanya gospel, itulah good news. Tatkala orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ ada pengampunan. Dan di mana ada pengampunan? Di situ ada kelegaan. Makanya saudara lihat di sana dia berbicara tentang kata kelegaan ayat 20.
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi kamu. Kelegaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. The joy and peace and beautiful life only in Jesus. Only when you have the forgiveness of sins. And that's the beauty of life. And that's what I call the heavenly life. And that's why it's not about money and gold and silver and prosperity, but it's about Jesus. When you have Jesus, when you repent, you get the forgiveness of sins. You get the joy and peace. And that is what the real life is. Itulah hidup yang sebenarnya, yang paling indah di dunia ini, bahkan nanti di sorga. Bahwa sebelum kita ke sorga, kita harus menikmati kelegaan ini. Makanya saudara menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, ini harus dipegang. Apakah kita ada uang atau tidak? Apakah kita sederhana atau kita luar biasa? Apakah kita orang kaya atau biasa saja? Yang paling utama bukan masalah itu. Tetapi apa saudara punya Tuhan Yesus? Apa saudara percaya Tuhan Yesus? Dan apakah saudara diampuni? Dan apakah saudara dapat kedamaian? Dan apa saudara dapat sukacita? Hanya di dalam Tuhan Yesus. Makanya saya selalu katakan, khotbah, penyampaian firman harus menolong orang untuk fokus ke Tuhan Yesus. Karena itu lebih dari uang, itu lebih dari perak. Makanya dikatakan dalam surat Petrus, dikatakan kamu diselamatkan dan kamu ditebus bukan karena dengan darah dan dengan perak dan emas, tetapi oleh darah Tuhan Yesus. Maka saudara dan saya oleh karena darah Tuhan Yesus, saudara dan saya diselamatkan dan ditebus dan diampuni. Saudara dan saya dimasukkan di dalam menjadi warga kerajaan Allah. Dan itu yang telah disampaikan oleh Petrus dalam firman di sini. Bahwa mereka itu termasuk saudara dan saya terhitung menjadi anak-anak Abraham yang menerima berkat Abraham. Yang dikatakan dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Yang diangkat oleh Petrus di sini. Saudara lihat di sana. Kamulah yang mewarisi nabuat-nabuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, keturunan Abraham yaitu Tuhan Yesus, semua bangsa di bumi akan diberkati. Oleh Yesus semua mendapat berkat. Berkat apa? Berkat pengampunan dosa. Berkat apa? Berkat menerima kedamaian dengan Bapa. Berkat apa? Berkat sukacita surgawi. Berkat apa? Kelegaan surgawi. Itu yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan Yesus dan belum datang ke Tuhan Yesus. Maka saudara, dalam kesempatan ini saudara dan saya boleh belajar untuk mari kita memuji Tuhan, untuk bersukacita bersama dengan apa yang Petrus katakan di sini, agar kita dan anak-anak kita berpegang teguh pada firman Tuhan seperti ini, agar kita berpegang pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, agar kita boleh berpegang dan menikmati sukacita kelegaan sorgawi, yaitu keselamatan dan pengampunan dosa dan kedamaian dan sukacita surgawi. Karena bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Kamu pertama-tama ya orang Yahudi waktu itu yang mendengar. Setelah itu orang-orang di Yudea itu. Setelah itu orang-orang di Samaria itu. Setelah itu ke seluruh penjuru bumi. To the end of the earth, including you and me. You and me get these blessings. Blessings in our Lord Jesus Christ. What an amazing blessing. What a wonderful God. What a wonderful Savior. What a
wonderful Messiah that willing to come and to save us. So that's why you have to be out from the evil thing and live in God's righteousness. Maka saudara-saudara dipanggil dalam ayat yang terakhir dikatakan, bagi kamu pertama-tama Tuhan membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari kejahatan. Luar biasa Allah kita. Siapakah kita, saudara? Kita adalah orang yang patut dibinasakan. Tidak ada orang yang bisa naik ke surga dengan kemampuan dan kehebatan dan kesalehannya. Tidak ada. Hanya ada jalan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara dapat berkat mujizat atau apa yang terjadi, saudara ingat, bukan itu nomor satu. Tapi mujizat harus mengarah kita kepada Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi di sini. Supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Dan supaya saudara dan saya mendapat berkat keselamatan. Praise be to God, Father, Son, and Holy Spirit. Terpujilah nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang begitu baik kepada kita. Dan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan bahwa Roh Kudus dicurahkan dan berdiam dalam hati kita. Dan bahwa Bapa begitu baik kepada kita dengan kasih agape. Amin.